Fenomena doppelganger, si kembaran yang misterius. Doppelganger berasal dari kata Jerman yang berarti double walker. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada bayangan diri yang dipercaya menyertai setiap manusia di bumi ini. Fenomena ini berbeda dengan penampakan hantu. Jika penampakan hantu berarti seseorang melihat citra orang yang telah meninggal, maka fenomena doppelganger berarti melihat bayangan seseorang yang masih hidup. Dalam banyak kasus, doppelganger dipercaya sebagai tanda-tanda kematian. Konon Ratu Elizabeth pertama berjumpa dengan bayangan dirinya sendiri sebelum meninggal. Entah kapan fenomena ini pertama kali muncul. Namun pada tahun 1691, ditemukan catatan mengenai doppelganger yang ditulis oleh Robert Kirk yang menulis bahwa fenomena ini telah muncul dalam kisah-kisah rakyat Skotlandia dan Irlandia. Kasus Dr. Wynne Westcott, pada tanggal 12 April tahun 1888, di British Museum of London, sebuah laporan doppelganger menciptakan kehebohan di antara karyawan museum. Dr. Wynne Westcott dan Pendeta W.T. Lemon dijadwalkan untuk bertemu di ruang baca museum. Pendeta Lemon tiba beberapa menit lebih awal, dan melihat Dr. Westcott sedang terlibat pembicaraan dengan seorang rekannya yang bernama Mrs. Salmon. Tak berapa lama kemudian, Mrs. Salmon dengan sopan mengucapkan salam kepada Dr. Westcott dan meninggalkan pembicaraan. Ia berjalan melewati Pendeta Lemon dan juga memberi salam. Lalu, Mrs. Salmon menoleh ke Dr. Westcott untuk memberitahu bahwa Pendeta Lemon telah tiba. Namun ia terkejut karena menyadari bahwa Dr. Westcott yang tadi berdiri telah hilang. Pendeta Lemon dan Mrs. Salmon lalu bertanya kepada resepsionis dan petugas museum lainnya. Mereka mendapatkan jawaban yang sama. Semua memang melihat Dr. Westcott masuk ke ruangan itu, namun tidak ada yang melihat ia meninggalkan ruang tersebut. Kaget dan khawatir, mereka mengecek ke rumah Dr. Westcott dan tidak disangka mereka menemukan Dr. Westcott sedang terbaring di ranjang, sakit dan tidak meninggalkan tempat tidurnya sejak pagi. Kasus Abraham Lincoln. Kasus doppelganger lainnya yang juga termasyhur adalah kasus yang dialami oleh Abraham Lincoln. Kisah ini diceritakan oleh Noah Brooks yang mengaku mendengarnya langsung dari Lincoln. Diceritakan bahwa saat Lincoln terpilih menjadi presiden, ia menjumpai dirinya dengan dua wajah di ruang tamunya. Satu wajah lebih pucat dibanding yang lainnya. Ketika ia mendekatinya, bayangan itu menghilang. Lalu ia menghempaskan tubuhnya ke sofa untuk beristirahat dan bayangan itu muncul kembali. Beberapa hari kemudian, bayangan dirinya dengan dua wajah itu kembali muncul. Namun, penampakan itu adalah penampakan yang terakhir kalinya. Ketika ia menceritakannya kepada istrinya, istrinya berkata bahwa dua wajah itu berarti Lincoln akan terpilih sebagai presiden untuk 2 kali masa jabatan, sedangkan wajah kedua yang lebih pucat menunjukkan kalau ia tidak akan hidup melewati masa jabatan keduanya. Entah dari mana istrinya mengetahui hal itu, namun prediksinya terbukti benar karena pada tahun 1865 Lincoln terbunuh pada saat memegang masa jabatan keduanya. Kasus Emily Sage. Dari antara semua kasus doppelganger yang ternama, mungkin kasus ini adalah kasus yang paling membingungkan. Kisah ini diceritakan oleh Robert Dale Owen yang mendengarnya dari Julie von Guldenstube, anak kedua Baron von Guldenstube. Pada tahun 1845, ketika Julie berusia 13 tahun, ia menghadiri sekolah von Nelke, sebuah sekolah khusus perempuan di dekat Latvia. Salah satu gurunya adalah seorang perempuan 32 tahun, bernama Emily Sage. Walaupun Miss Sage dikenal sebagai guru yang baik, beredar rumor di sekolah tersebut bahwa kembaran Miss Sage sering terlihat muncul dan menghilang di hadapan para murid. Pernah suatu kali diceritakan bahwa sementara Miss Sage sedang menulis di papan tulis, kembarannya yang sama persis muncul di sampingnya. Doppelganger itu meniru persis semua gerakan Miss Sage, bedanya ia tidak memegang kapur tulis. Peristiwa ini disaksikan oleh 13 murid di kelas tersebut. Yang lebih luar biasa lagi adalah kejadian yang terjadi pada hari berikutnya. Pada saat itu, 42 murid sedang berkumpul di aula untuk pelajaran menjahit. Miss Sage sedang ada di kebun dan jelas terlihat dari jendela oleh para murid. Tiba-tiba, doppelganger Miss Sage muncul dan duduk di kursi di depan ruangan. Seorang murid yang pemberani berjalan maju dan berusaha menyentuh makhluk itu, namun ia merasakan ada sebuah hambatan yang tidak terlihat menghalanginya.
Lalu, doppelganger tersebut menghilang secara perlahan. Message sendiri mengetahui hal ini, namun ia juga tidak mengerti fenomena apa yang sedang berlangsung. Menurutnya, ketika doppelgangernya muncul, ia bisa merasakan kelelahan yang amat sangat. Bahkan wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Doppelganger dan budaya. Fenomena doppelganger memiliki banyak penjelasan beragam di berbagai bagian dunia. Di Denmark, ada sebuah kisah yang menyebutkan seekor troll, makhluk mitos, menculik seorang wanita hamil dan kemudian menggantinya dengan doppelgangernya untuk menutupi kejahatannya. Di dalam tradisi Yahudi, setiap orang dipercaya memiliki malaikat yang berwajah mirip sepertinya, yang kadang-kadang muncul dan menampakkan diri. Di dalam tradisi dan kepercayaan beberapa negara lainnya, doppelganger secara sederhana diartikan sebagai roh jahat yang mengambil rupa seorang manusia. Teori Dr. Peter Brugger. Dalam konteks sains, Dr. Peter Brugger dari Zurich University Hospital mengajukan teori adanya doppelganger syndrome. Sindrom ini, menurut Dr. Brugger, adalah sebuah perasaan di mana seorang pasien amputasi bisa merasakan kembali adanya anggota badan yang telah hilang. Dalam kasus doppelganger, bukan hanya sebagian anggota badan yang dirasakan, melainkan seluruh tubuh tambahan dirasakan ada di luar tubuh dan berada di luar kendalinya. Menurut Dr. Brugger, sindrom ini bisa terjadi ketika saraf kita mengalami goncangan sehingga kita akan membawa representasi internal diri yang kemudian ditransfer ke dunia luar. Ini biasa terjadi ketika kita sedang mengalami stres, kesepian atau ketika otak kita mengalami luka atau tumor. Bagi Brugger, fenomena saraf ini dapat menjelaskan adanya teman imajiner yang dialami oleh banyak anak kecil. Eksperimen Sahar Arsi. Selain Dr. Brugger, penjelasan ilmiah lainnya juga muncul pada September tahun 2006 di majalah Nature. Majalah itu merilis hasil eksperimen yang dilakukan oleh Sahar Arsi dan rekannya di University Hospital, Jenewa, Swiss. Mereka tanpa diduga berhasil menciptakan fenomena doppelganger dengan menggunakan stimulasi elektromagnetik yang diberikan pada otak pasien. Sang pasien disuruh berbaring diam di atas tempat tidur, lalu mereka memberikan stimulasi elektrik pada temporoparietal junction (TPJ) di otak kirinya. Ketika stimulasi itu diberikan, dengan segera sang pasien bisa merasakan adanya kehadiran orang lain di tempat itu. Dengan demikian, eksperimen ini membuktikan bahwa fenomena ini mungkin berhubungan dengan terganggunya aktivitas otak. Menurut Arsi, eksperimen ini mungkin dapat menjelaskan mengenai halusinasi yang sering dialami oleh penderita skizofrenia atau paranoia. Penjelasan Dr. Brugger ataupun Sahar Arsi memang dapat menjelaskan pengalaman Lincoln, namun tidak dapat menjelaskan pengalaman Dr. Westcott dan Message. Misalnya dalam pengalaman Message, mungkinkah 42 orang murid tersebut mengalami gangguan temporoparietal otak kiri secara bersamaan? Kisah ini adalah urban legend yang sangat terkenal di Korea. Adalah panggilan anak kepada ibunya di Korea. Seorang anak memanggil ibunya berkali-kali, namun sang ibu sama sekali tak merespon anaknya. Sang ibu akhirnya menoleh pada anak itu. Kupanggil ribuan kali, kenapa tidak menjawab? Tanya sang anak. Namun, ibu itu hanya menyeringai dan menjawab, apa aku mirip dengan ibumu? To be normal. Apa yang akan kamu lakukan agar bisa menjadi normal? Aku akan melakukan apa saja. Orang-orang bilang aku istimewa, bahwa Tuhan memang menciptakanku berbeda. Namun aku tahu yang sesungguhnya. Aku ini tak normal. Aku ini monster. Aku akan melakukan apa saja agar bisa menjadi manusia normal, sama seperti mereka. Aku tak tahan lagi tatapan mereka. Mengasihani, jijik, membenci. Akhirnya malam ini aku melakukan apa yang harus kulakukan agar menjadi normal. Aku menunggu hingga kakakku tertidur lelap. Kemudian aku menekankan bantal ke atas wajahnya. Dia meronta dengan keras, mencoba membebaskan diri. Aku terus menekankan bantal. Itu hal terberat yang pernah kulakukan seumur hidupku. Namun hasratku untuk menjadi normal jauh lebih kuat. Air mataku menetes dan tanpa sadar aku mulai terisak. Namun tak ada pilihan lain. Aku harus melakukannya. Dia tercekik dan akhirnya kehabisan napas. Dia berhenti bergerak dan tubuhnya terkulai lemas di ranjang. Sekarang orang tua kami tak punya pilihan lain selain memisahkan kami. Salah siapa kami kembar Siam?